Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Podcast Beca, Kumba Ekonomi Kreatif dan Kalieskop. Kali ini seperti biasa, saya tidak sendiri, ditemani oleh pemuda yang hebat yang mampu menyulap, mengubah hasil bumi menjadi suatu produk yang luar biasa. Siapa dia? Fadly Anggara Putra. Apa kabar, Fadly? Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya panggil Fadly Anggara atau Putra nih? Panggil Angga saja, Kak. Angga ya? Iya, ini kan Bulukumba. Oh, iya, Bulukumba Iya, gitu ya? jadi kalau saya identifikasi teman-teman, kalau orang Bulukumba pasti panggilnya Angga. Angga? Kalau luar Bulukumba panggil Fadly. Fadly? Iya. Jadi, Fadly Anggara Putra ini kalau di Bulukumba dipanggil Angga ya? Iya, betul. Baik. Oke, gimana perjalanannya Angga sampai di sini? Ya lumayan sih, Kak. Ini kan musim penghujan ya. Khawatir kena flu tapi ya karena ada VCO ya jadi tidak khawatir begitu. Ada VCO, ini pasti ini penasaran teman-teman ini. Apa sih yang dilakukan seorang Angga? Tadi sampaikan bahwa melihat potensi yang ada di sekitarnya dan mampu menyulap menjadi hasil yang luar biasa yang disebut dengan VCO. Ya. Bagaimana prosesnya dan apa itu sendiri VCO? Iya, Kak. Jadi saya cerita awal mulanya ya, kenapa sampai terinspirasi. Iya. Jadi waktu masih kuliah dulu di Makassar, kebetulan saya kuliah di salah satu universitas negeri, dan waktu itu saya tergabung di dalam salah satu startup. Jadi di startup itu saya sedikit banyak berkecimpung di berhubungan dengan petani. Terus istri saya juga jurusan pertanian. Iya, jadi satu kampus. Anda ini pertanian juga ya? Saya HI, Kak, hubungan internasional. Biasa ya. Iya, jadi dari kegiatan penelitiannya istri tadi, akhirnya saya sedikit banyak belajar tentang pertanian. Dan dari pengalaman juga di startup, saya melihat bahwa sebenarnya pertanian ini sangat unik, menarik, dan punya potensi yang luar biasa. Ketika saya kembali ke kampung istri saya di Desa Baleanging, Kecamatan Ujung Loe, di sana banyak sekali kelapa. Dan di sana itu petaninya dominan mengolahnya jadi kopra. Nah, pada waktu kopra. Pada saat itu ya? Iya. Di akhir 2021 kemarin kan harga minyak naik ya, Kak. Benar. Nah, waktu itu juga kepikiran kenapa tidak minyak kelapa ini diolah jadi minyak begitu. Nah, tapi waktu itu saya mau tampil berbeda begitu. Saya mau memperkenalkan sesuatu yang baru. Akhirnya ketemulah ide virgin coconut oil, minyak kelapa murni. Waktu itu saya minta kirim kelapa dari kampung ke Makassar. Jadi awal mulanya dibikin uji coba di Makassar. Di Makassar ya? Iya. Bukan di kampung. Di kos-kosan malahan, Kak. Jadi dicoba karena saya juga belum pernah sebelumnya melihat proses pembuatan virgin coconut oil. Akhirnya mau tidak mau kita belajar autodidak. Kita nonton YouTube, terus cari jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan virgin coconut oil. Kenapa sampai muncul ke sini? Kenapa sampai ke VCO ini? Minyak muncul minyak kelapa ya? Iya, tiba-tiba betul, Kak. muncul ke sini. Apa yang mendorong gitu seorang Angga ini sampai ke VCO? Iya. Jadi sewaktu saya melihat bahwa ada potensi kelapa
yang bisa diolah menjadi produk-produk. Iya. Saya kemudian mencari di internet, kira-kira kelapa ini cocok jadi apa begitu. Apa-apa saja produk yang dihasilkan oleh kelapa tadi. Akhirnya muncullah beberapa produk, minyak kelapa murni, ada minyak goreng, Iya. ada kopramil. Kopramil itu yang biasa kita sebut tai minyak. Minyak, ya. Iya. Terus olahan sabuknya, koko fiber, kokopit. Nah, sewaktu list-list itu muncul, Pas ya. iya, Mana cocok saya langsung temukan idenya. Oh, kayaknya cocok ini. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, saya mau coba yang VCO dulu. Jadi harapannya kalau saya bisa bikin VCO-nya berhasil, saya pasti bikin yang lain. Saya pasti bisa bikin yang lain. Begitu. Gitu ya. Nah, itu pandangannya seorang Angga sampai di titik ini menentukan bahwa inilah VCO yang kami harus jalankan. Tapi lagi-lagi kita penasaran tentunya bahwa apa sih kegunaannya gitu. Nah, apa sih fungsinya sampai Angga tadi kalau di minyak itu kan sudah jelas. Iya. Nah, ini lagi produk ini tentu tidak langsung seperti ini yang kita lihat ini, langsung jernih seperti ini. Iya, Nah, betul. tentu ada prosesnya kan. Nah, prosesnya ini sampai jadi seperti ini, sampai kemasan seperti ini. Nah, kita mau tahu gimana proses ini dan apa saja fungsinya kita. Iya, jadi sebenarnya Kak, waktu pertama kali dibuat, fungsinya ini bukan yang sekarang, tapi awalnya dia idenya minyak goreng. Jadi bikin VCO, tapi VCO-nya untuk pangan. Kan pada waktu akhir 2021 itu minyak goreng kan mahal Kak. Mahal ya. Jadi saya kepikiran untuk cari alternatif lain selain dari minyak sawit tadi itu. Ketemulah ide VCO tapi diolah jadi minyak goreng. Makanya di kemasan awalnya itu minyak goreng VCO. Tapi Nah, juga memang dipakai ya. iya dipakai Kak. Menggoreng ya. Dipakai. Tapi fungsinya kebanyakan di herbal. Oh, seperti itu. Iya. Nah, pada waktu ketemu dengan teman, dia sarankan begitu bahwa VCO itu sebaiknya dijadikan obat. Fungsinya ada banyak macam kesehatan begitu. Iya. Jadi pada waktu ide-ide itu muncul, saran-saran itu muncul, saya akhirnya cari dan ya ketemu. Ada banyak kegunaan dan manfaat kesehatannya VCO. Iya. Seperti misalnya untuk kalau diminum, VCO itu kan mengandung lebih banyak kolesterol baik ya Kak. Baik ya. Nah, kolesterol baik itu yang kemudian mendistorsi, mengeluarkan kolesterol jahat begitu. Nah, kalau toksin ya seperti iya. itu ya, racun dalam tubuh. Bisa juga digunakan untuk kulit, misal tumit pecah-pecah, untuk rambut, untuk ya minyak pijit lah. Seperti itu ya. Iya. Banyak juga ya kegunaannya ini. Banyak Kak. Tapi selain dari ini, saya sebetulnya mendorong penggunaan VCO itu untuk pangan awalnya. Untuk pangan ya. Iya. Nah, kan pemerintah ya saat ini itu membedakan olahan pangan dengan obat. Seperti itu. Begitu. Karena saya orientasinya ke pangan, Iya. makanya kita urus label halal dan semacamnya. Kan halal itu tidak boleh kalau untuk obat. Iya. Harus pangan begitu. Pangan, Iya. Nah, tetapi sekarang sudah ada ya. Sudah ada Kak. Iya. Nah, lagi-lagi tidak sampai seperti ini bahwa setelah kita tahu apa menjadi fungsinya, orang taunya bahwa VCO itu adalah sejenis herbal ya. Iya, herbal. Nah, tapi disampaikan Angga bahwa ini adalah pangan. Berarti kita bisa konsumkan dan disampaikan tadi fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Tentu ada banyak kendala. Apa sih kendala yang dihadapi selama ini? Banyak Kak.
sampai susah untuk menyebutnya. Pertama ya tentu masalah modal ya Kak. Modal. Masalah pasar, terus masalah produksi. Jadi semuanya sebenarnya terhubung. Karena kita kekurangan modal, akhirnya sarana produksinya juga pas-pasan begitu. Karena sarana produksinya pas-pasan, ya produknya belum bisa kita ramu sesempurna mungkin sampai bisa ekspor begitu. Tapi sekarang? Iya, tapi kita target bagaimana caranya supaya bisa ekspor, bisa melihat dari kemasan ini sudah luar biasa loh. Alhamdulillah. Iya, sudah luar biasa. Kendala-kendala itu tidak kelihatan di sini. Iya. Ya? Sebaiknya tidak diperlihatkan. Kendala-kendalanya cukup kita yang tahu saja. Iya, benar sekali. Tapi tentunya dalam apapun usaha ya, usaha apapun ya, yang kita lakukan pasti ada kendalanya. Tapi ketika kita mampu melewati itu semua, itu menjadi nilai seni ya. Betul Kak. Apalagi disupport oleh keluarga. Iya. Seperti apa tuh, jangan sampai juga ada tidak support dari keluarga. Wah, kalau keluarga ini support Kak. Jadi kan keluarga rata-rata petani kelapa ya Kak. Iya. Ada juga yang pedagang kelapa. Sejak saya memperkenalkan bahwa kelapa ini bisa diolah jadi VCO loh, om, tante, nenek. Nah, mereka support. Malahan ada om yang rutin konsumsi VCO begitu. Jadi setiap habis langsung ambil stok lagi. Seperti itu. Iya. Supportnya luar biasa. Utamanya dari istri, mertua, wah tidak terbatas lagi. Makanya tidak salah ini menjadi menantu idamannya. Insya Allah. Oke, dan selanjutnya teman-teman penasaran ini, yang dibuat ini apa kelapa muda kah, kelapa tua? Atau setengah tua nih? Iya Kak. Jadi sebenarnya kelapa tua. Kelapanya pun ada standarnya. Jadi tuanya itu sampai sekian bulan. Kalau saya waktu pertama kali mengolah, Iya. itu kan sempat beberapa kali gagal ya Kak. Jadi tidak langsung berhasil. Tidak langsung berhasil. Iya. Jadi gagal, coba lagi sampai kurang lebih sampai 3 kali saya kirim kelapa dari Bulukumba. Itu pun banyak. Jadi sedikit-sedikit saya coba, kalau berhasil ya berarti kelapanya ini tingkat ketuaannya sampai sekian. Nah, untuk saat ini kalau saya buat produk VCO, kelapa yang saya olah itu yang kelapa tua yang jatuh, jadi tidak dijolok begitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, rata-rata yang jatuh kelapa, kalau kelapa jatuh ya. Yang kan ada kelapa yang jatuh tapi muda kan Kak. Seperti itu. Iya. Jadi tahu ya bahwa itu kelapa jatuh langsung tanpa dijolok ya. Iya, itu kan kelapa kalau sudah tua, betul-betul tua, dia kan pasti jatuh. Nah, yang kelapa itu yang kita olah. Karena waktu awal-awal, waktu saya coba, sempat saya coba yang tua tapi gagal. Ternyata waktu saya cek kembali, ternyata campur, ada yang mudanya. Gimana cara mengetahui bahwa itu adalah kelapa jatuh? Ya, dari warnanya saja Kak. Dari warnanya. Kalau warnanya coklat, bener nih. terus sabuknya kering, itu kelapa yang kita gunakan. Iya. Jadi tidak sembarang kelapa juga ya? Iya, ini kan kita masih proses fermentasi ya Kak. Jadi betul-betul keberhasilan dari produksi VCO itu ditentukan oleh bahan bakunya yang pertama. Kedua, karena kita menggunakan airnya steril atau tidak, begitu. Jadi ada campuran air ya? Air. Jadi untuk proses pembuatan VCO ini cuma membutuhkan 2 bahan, kelapa dan air bersih. Air bersih. Iya. Nah, terus bagaimana cara apa istilahnya namanya, sampai apakah saringan, apa ada memang mesinnya gitu? Mesin itu lebih ke pengolahan kelapa sih Kak sebenarnya. Jadi pas kita pabrik, nah santannya itu yang kita ambil.
Itu kalau proses fermentasi dia kan proses pengendapan. Jadi kita endapkan kurang lebih selama 15 jam, 15 sampai 17 jam itu sudah jadi tuh. Tetap diparut ya kelapanya. Tetap. Kalau diparut dah. Gimana mau digigit? Nah, iya. Dikunyah baru. Iya, maksudnya diparut, kemudian diperas ya. Nah, iya. Disitulah hasil itulah. Iya. Jadi yang kita olah sebenarnya jadi VCO itu kan santannya, Kak. Jadi santannya yang kita campur sekian persen air karena di proses fermentasi itu kita membutuhkan air. Berapa hari fermentasinya sampai jadi? 15 jam, Kak. 15 Iya, jam. 15 jam. 15 sampai 17 jam. Seperti itu ya. Nah, berarti dalam sekali proses itu bisa menghasilkan? Kalau saat ini ya, Kak, Ya. saya kan sebenarnya seperti yang sebutkan tadi, kita masih kekurangan sarana produksi. Jadi kapasitas produksinya itu masih sedikit. Masih seadanya. Betul? Masih seadanya. Paling banyak kita bisa produksi 500 butir kelapa per hari. 500 Butir kelapa. butir kelapa per hari. Itu sedikit itu, Kak. Sedikit itu. Iya. Dan hasilnya berapa ton itu? Oh. Iya, Atau jadi berapa liter ini? kalau perbandingannya ya, Kak, kita kan pakai kelapa hibrida. Oh, kelapa hibrid. Iya, jadi kalau kelapa itu kita bisa identifikasi ada 2 kelapa hibrida, kelapa dalam. Kelapa dalam itu yang bulat besar. Besar, iya. Kelapa hibrida Kecil ya. kecil tapi dagingnya tebal. Tebal ya. Nah, karena dagingnya tebal, minyaknya juga banyak. Jadi kalau kita pakai kelapa hibrida itu 22 butir dapat 1 liter. 22 butir dapat 1 liter. Iya, Kak. Berarti memang kita juga harus mencari itu ya, bahan dasarnya kelapa itu. Iya, saya pernah coba pakai kelapa dalam. Dari segi ini apa namanya yang kualitas daging beda. Beda ya. Kelapa dalam itu bulat besar tapi dagingnya tipis. Iya. Cocoknya dikonsumsi pada saat muda ya. Bagus itu, Kak. Iya. Campur es batu. Nah, luar biasa saya katakan bahwa bisa menghasilkan apa namanya ini PCO atau biasa disebut apa ini? Tergantung dari siapa yang kita hadapi sebenarnya. Kalau konsumennya orang sini ya, dalam artian orang lokal, kampung, kita biasa menyebutnya minyak kelapa murni saja. Tapi kalau orang yang kita hadapi itu misal dari pemerintahan atau orang yang berpendidikan tinggi misalnya, kita sebutnya VCO pasti. Kebanyakan mereka sudah tahu. Sudah tahu ya. Iya, Kak. Terus dikasih nama Lunra ini? Lunra, ya itu sebenarnya bahasa program itu ya, Kak. Program. Jadi awal mulanya saya sewaktu masih menggali potensi ya, Kak. Kira-kira potensi apa yang bagus saya kembangkan. Itu saya sudah kepikiran brand Lunra. Jadi Lunra itu singkatan dari Lumbung Pangan Rakyat. Lumbung Pangan Rakyat. Iya. Bukan dari bahasa lokal ya. Kebetulan saja sewaktu ketemu ide minyak kelapa murni ini, itu saya kepikiran kok sinonim ya Lunra dengan VCO. Saya kasih brand Lunra saja begitu. Dan bisa juga kalau mau beli Lunra kemana kan gitu. Nah, tadi lagi-lagi saya penasaran nih berapa botol jadinya ini sekali produksi? Kalau botolnya, Kak, saya kan tidak sekaligus mengemas ya, Kak. Oh, tidak ya? Iya, jadi karena kita kekurangan pegawai, pegawainya sebenarnya tidak masih freelance. Masih freelance ya? Iya, yang mengemas itu saya. Jadi kalau saya mengemas 100 botol per hari itu sudah cukup. Karena saya masih punya aktivitas lain, Kak, selain 100 botol. Hari. Wow. Iya, saya masih ada aktivitas lain selain ini, Kak. Saya saat ini mengelola pengolahan sabuk kelapa.
menjadi Kokopit, Koko Fiber, dan Koko Bristol. Nah, itu juga luar biasa. Nah, ini yang dikatakan petani milenial karena mampu melihat potensi semua yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi tidak sekedar isi kelapa yang kita olah, tapi juga sabuk kelapanya, jadi tidak ada terbuang ya. Betul Kak. Dan kita memang target isi dari kelapa itu, mulai dari batang sampai daunnya, suatu saat nanti kita akan berdayakan semua. Berdayakan semua. Iya. Jangan ada yang terlewatkan. Jangan ada yang terbuang. Terbuangkan gitu. Betul. Itu yang luar biasa, melihat potensi yang ada di sekitar kita. Itu jarang loh orang seperti Angga ini yang mampu melihat potensi itu. Memang targetnya kita Kak, ingin menjadi inspirasi ya Kak. Cita-citanya seperti itu. Tapi kalaupun ada yang terinspirasi, sebaiknya jangan sampaikan ke saya. Nanti saya jadi sombong. Ya, yang penting gini, niatnya kita apa kan gitu. Iya. Bagaimanapun apapun konsepnya, penyampaiannya ke kita, kembali pada tujuan awal kan gitu. Betul Kak. Nah, itu intinya. Jadi jangan selalu kita melihat ke atas, tapi seringlah dan terbiasalah melihat ke bawah, menoleh bagaimana prosesnya awal kita sampai ada di titik ini kan gitu. Iya. Nah, terus nih, pasarnya nih kemana saja nih? Kalau pasar Kak, sebenarnya kita target lokal dulu ya Kak. Jadi kalau kita sudah mapan di lokal, pasti kita bisa tembus domestik atau bahkan ekspor. Kalau untuk saat ini di 2023 kita target sampai domestik nasional begitu. Makanya di beberapa bulan terakhir kita sudah kirim ke Sulbar, ada yang ke Kendari, dan saat ini kita memang gencar untuk cari mitra penjualan gitu. Memang harus kita fokus link ya. Iya, jadi saat ini Kak kita jalankan strategi marketingnya ada 2. Kita gunakan kita rekrut agen, di beberapa daerah, terus mereka yang bantu kita jual. Iya. Selain di media sosial ya. Di media sosial juga kita juga membangun kerjasama dengan toko-toko. Iya, intinya di mana bisa dijual, di situ kita ada. Benar sekali. Dan itulah memang tidak sekedar kita melihat bagaimana potensi di sekitar kita untuk membuat suatu produk, tetapi juga kita harus lihai, cerdas melihat potensi marketnya. Iya. Karena kalau tidak melihat ke sana juga produk kita akan tinggal kan seperti itu. Tapi, nah ini ada tapinya. Kadang ini banyak produk yang kita jumpai hebat terlempar di luar, tapi masyarakat sekitarnya tidak tahu. Kita khawatir itu sih sebenarnya Kak. Itu tuh banyak Iya. yang seperti itu kita dapatkan. Makanya kita berpikir ya, kita kuat di Bulukumba dulu. Kuat di Bulukumba dulu. Kalau sudah kuat di Bulukumba, kita percaya teori bola salju. Bola salju ya. Jadi kalau sudah kuat di Bulukumba pasti akan bergulir ke beberapa daerah. Melihat sedikit tapi lemparannya banyak gitu ya. Iya Kak. Seperti itu. Nah, selain tadi support dari keluarga, sangat perlu, tentu juga support dari masyarakat sekitarnya. Iya Kak. Dan tentu kita juga mampu memperdayakan ya masyarakat di sekitar, apalagi yakin bahwa produk ini akan besar ya. Iya. Nah, harapan kita soal harapan ya Kak, saya sih berharap ada banyak produsen VCO malahan, karena semakin banyak yang produksi VCO, maka branding dari VCO ini akan besar begitu. Kita berharap bahwa ini akan menjadi salah satu ikonik dari Kabupaten Bulukumba. Di Desa Baleanging kita banyak perkebunan kelapa, dan kita bisa mengembangkan
pertanian itu menjadi suatu potensi lokal begitu. Sekali. Luar biasa sekali. Dan ada nggak pesan kepada teman-temannya? Ya, jadi ketika teman-teman kesulitan dalam mencari pekerjaan, lihatlah ke dalam diri sendiri. Kadang kita menemukan jati diri kita ketika kita sedikit merenung dan berusaha untuk menyadari apa yang kita miliki, apa yang bisa kita kembangkan, ide-ide yang brilian kadang muncul dari perenungan kita begitu. Jadi saran saya kepada teman-teman, ketika teman-teman masih dalam tahap pengembangan usaha, konsistenlah dan berdedikasilah di sana. Apa yang Anda bisa bagikan dan jangan takut gagal ya. Betul, Kak. Salah satu ketakutannya sebenarnya bukan takut gagal, tapi takut ketika kita gagal dan tidak dapat bangkit begitu. Itu semua penyakit-penyakit yang perlu kita cut. Iya. Seperti itu ketika kita mau berusaha. Oke, terima kasih kembali Angga, saya ucapkan hadir di podcast Becak ya. Dan tentu harapan kami juga tim akan pasti turun nanti lihat ya bagaimana proses pengolahannya. Boleh. Bagaimana Vesio ini diolah sampai bisa jadi produk yang luar biasa ya. Oke, seperti itu. Thank you teman-teman. Itulah harapan-harapan kita ke depan kepada anak muda siapapun di luar sana. Ayo, mari melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Tentunya jangan pernah takut untuk memulai usaha. Lakukan dulu, nanti seperti apa hasilnya. Kalau Anda tidak pernah melakukan, bagaimana Anda bisa melihat hasilnya? Jadi sekali lagi, ayo pada anak muda, lihat potensi di sekitar Anda. Terima kasih. Saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.